Tes. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iko Mang Putra Wijaya dengan NIM 22055551082 dari kelas TBDC. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai replikasi master slave. Sebelum itu, perlu diketahui apa itu replikasi. Replikasi dalam database adalah proses membuat dan menjaga salinan data yang identik antara server database utama atau master dan satu atau lebih server database lainnya atau slave. Terdapat dua jenis replikasi yang umum digunakan dalam konteks database, yaitu replikasi master-slave dan replikasi master-master. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan mengenai replikasi master-slave. Sebelum itu, perlu diketahui apa itu replikasi master-slave. Replikasi master-slave ini melibatkan satu server database sebagai master yang bertanggung jawab untuk menerima dan memproses permintaan penulisan data. Server database slave menerima salinan data dari server master dan digunakan untuk membaca data atau bertindak sebagai cadangan. Perubahan data yang terjadi di server master akan secara otomatis disalin ke server slave, menjaga agar kedua salinan data tetap konsisten. Replikasi master-slave biasanya digunakan untuk meningkatkan ketersediaan data dan performa baca. Adapun aplikasi yang diperlukan untuk master-slave ini yaitu command prompt. Kita buka dulu. Oke. VirtualBox dengan Windows 10 di dalamnya. Ini bersifat opsional. Saya mau memilih menggunakan Windows 10 dan XAMPP. Di dalam VirtualBox dengan OS Windows 10 ini juga perlu disiapkan XAMPP-nya. Nah, masternya berada pada perangkat atau laptop yang saya gunakan ini. Sedangkan slave-nya saya pakai pada OS di VirtualBox-nya. Baik, pertama-tama kita perlu menonaktifkan Windows Firewall pada master dan slave-nya. Untuk caranya di sini Windows Defender Firewall bisa dilihat sudah mati. Untuk mematikannya ada di sini. Turn Windows Defender Firewall on or off. Kemudian di slave-nya kita matikan juga Windows Firewall-nya. Baik, sudah mati. Kita close. Lalu pada VirtualBox-nya kita setting, ubah network Windows 10 ini network. Nah, jadikan ini host only adapter untuk memungkinkan komunikasi antara mesin virtual dan hostnya tanpa koneksi ke jaringan eksternal. Yang dimana nanti host only adapter ini menciptakan jaringan virtual yang terisolasi di antara mesin virtual yang berjalan di VirtualBox dan hostnya. Lalu cek advanced dan allow all. Oke. Selanjutnya kita perlu mengecek IP yang ada di master. Oke, ini IP-nya kita catat saja biar nggak lupa.
Oke, ini untuk IP dari sleeve-nya. Untuk melihat kita bisa masukkan IP config. Oke. Selanjutnya kita harus mengecek file my.ini. Cek file my.ini pada file bin pada folder MySQL. Sini config my.ini. Nah, pada the MySQL server ini kita perlu menambahkan 4 baris ini. Yang pertama, baris log bin MySQL bin ini digunakan untuk mengaktifkan log biner pada MySQL. Kemudian baris kedua, server ID sama dengan 1 ini untuk mengatur ID unik untuk server MySQL-nya. Kemudian baris ketiga, inodb flash log at trx commit sama dengan 1 ini untuk mengatur perilaku commit log flash untuk mesin penyimpanan inodb-nya. Kemudian baris keempat, sync bin log sama dengan 1 ini untuk memastikan bahwa setiap perintah dalam log biner ditulis ke disk dengan segera. Oke, kita close. Sudah ditambahkan. Oke. Lalu kita start MySQL-nya. Selanjutnya kita masuk ke MySQL-nya. Oke, kita sudah berhasil masuk. Selanjutnya masukkan grand replication grand replication sleeve on to Oke, sudah berhasil. Nah, query grand replication slave on titik to putraw identified by 150804 ini untuk memberikan izin grant kepada pengguna dengan nama Putra W dan kata sandinya itu 150804 untuk melakukan replikasi slave pada semua basis data dalam server MySQL. Pengguna Putra ini diberikan hak untuk menghubungkan server MySQL ini sebagai slave atau replika ke server utama atau master dan menerima perubahan data yang dikirimkan dari server utama. Oke, selanjutnya kita masukkan flash privilege untuk memuat ulang file pengaturan hak akses yang telah diubah atau ditambahkan menggunakan perintah grant. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masukkan show master status untuk
menampilkan informasi tentang status replika pada server database yang berperan sebagai masternya. Nah, oke, terlihat pada kolom file ini terdapat MySQL bin 0000001. Ini maksudnya log file yang sedang digunakan oleh server master untuk replikasi dan dengan posisinya 635. Posisi ini maksudnya posisi bin log saat digunakan. Oke, kita catat dulu karena nanti bakal diperlukan. Oke, sudah. Lalu kita bisa beralih dulu ke ini, ke VirtualBox-nya. Sudah kita cek IP-nya dengan IP config yaitu 192.168.56.103. Selanjutnya sama seperti pada master, kita selanjutnya kita masuk ke gini ya, ke XAML-nya, lalu edit juga file my.ini. Kita cari the MySQL server. Nah, di sini kita perlu masukkan server ID 2. Oke, sudah. Tadi yang di SAM masternya itu server ID-nya 1 dan sekarang 2. Ini nggak boleh sama. Oke, kita save. Oke. Sudah di save, lalu kita start. Oke, sudah. Nah, sama tadi ya seperti master, kita masukkan ID servernya. Pastikan server ID master dengan slave ini berbeda agar mereka dapat saling mengenali dan berkomunikasi dengan benar. Jika server ID pada master dan slave sama, hal ini dapat menyebabkan konflik dan kebingungan dalam replikasi. Selanjutnya, kita config untuk slave-nya pada VirtualBox. Untuk berjaga-jaga, kita masukkan stop slave untuk menghentikan apabila ada slave yang sedang berjalan sebelumnya. Kita masuk dulu ke MySQL-nya. Oke, kita sudah masuk. Kita masukkan stop slave untuk menghentikan apabila ada slave yang sedang berjalan. Stop slave. Ya, oke, sudah. Lalu masukkan
query berikut. Change master to master host. Nah, lalu kita masukkan IP dari masternya. Oke, sudah sesuai. Ini digunakan untuk mengubah atau mengkonfigurasi pengaturan host master pada server Swift-nya. Change master to master host IP master. Oke. Master user itu putrau. Oke. Lalu masukkan master passwordnya yang sudah dibuat tadi. 50804. Masukkan master log file yang kita ubah di file my.ini ini same masternya. Master log file sama dengan MySQL. Bin 00001 dan posisinya 635. Dan kita masukkan juga log positionnya. Oke, sudah. Oke, berhasil. Selanjutnya kita perlu memulai slave-nya. Kita masukkan start slave. Start slave. Oke, berhasil. Selanjutnya masukkan show slave status. Nah, ini digunakan untuk melihat status slave-nya. Belum. Di sini dikatakan errornya itu replicate same server ID option. Mungkin server ID master dan slave-nya sama. Nah, apabila masih sama ini, kita perlu ubah salah satunya. Kita coba cek dulu server ID dari master dan slave-nya dengan perintah berikut.
show variables like server ID. Oke, di sini server ID-nya 1. Kita coba buka yang di sini. Show variables like server ID. Nah, di sini juga server ID-nya 1. Pantas saja ini tidak berhasil karena server ID dari master dan slave-nya harus berbeda. Untuk mengubah server ID-nya kita masukkan set global tadi 3. Oke. Kita ubah server ID yang ada di sleeve-nya saja. Oke, sudah berhasil. Kita ulang. Kita jalankan ulang sleeve-nya. Oke, sudah berhasil. Lalu kita masukkan lagi show sleeve status untuk melihat statusnya lagi. Oke, sleeve IO state-nya belum muncul karena masih ada error. Got fatal error 136 from master when reading data from binary log. Katanya dari master ketika membaca data from binary log tidak dapat menemukan file log pertama dalam binary log index file. Oke, kita coba solve. Kita hentikan dulu slave-nya. Lalu kita beralih ke master. Bisa saja berubah file log bin dan positionnya. Masukkan flash logs. Ini untuk membersihkan dan menyegarkan log file pada server. Oke, sudah. Lalu show master status untuk melihat status dari masternya. Waduh, 2. Oke, kita beralih lagi ke slave. Masukkan ulang log filenya saja. Nanti tadi kan sudah master user sudah benar, master password juga sudah benar. Nah, tinggal ganti master log filenya nih, ubah jadi 2. Posisinya tadi harusnya sama.
365. 635, maaf. 635 ya. 385 jadi. Masukkan. Beda posisinya juga berubah, jadi kita ubah juga pada master log postnya. Change master to master log file sama dengan mysql bin dot. Tadi dia berubah jadi 2. Change master to master log file, dimana mysql bin ini 2 4, maaf kurang 0 ya, di 1. Oke, masukkan master log postnya itu 385 tadi. Oke, sudah. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masukkan start slave untuk memulai ulang slave-nya. Oke, berhasil. Lalu show slave status untuk melihat status slave-nya. Pada slave IO state waiting for master, di sini dikatakan waiting for master to send event. Ini berarti bahwa server slave sedang menunggu server master untuk mengirimkan event atau peristiwa terbaru yang perlu direplikasi. Ini menandakan sudah berhasil. Selanjutnya kita coba beralih ke master. Nah, di sini kita coba membuat database dengan nama database perpustakaan. Coba create database, masukkan namanya db perpustakaan. Oke, berhasil. Kita lihat database yang ada. Ini dia sudah masuk db perpustakaannya. Lalu kita coba create table, membuat tabel di dalam database-nya. Sebelum itu kita masuk dulu ke database perpustakaannya. Masukkan use db perpustakaan. Nah, udah masuk, lalu buat tabelnya. db pegawai. Oke. ID pegawai. Masukkan jadi encar. Nol sebagai primary key. Lalu nama pegawai. Kita buat yang sederhana saja untuk contoh. Oke, sudah berhasil. Kita coba lihat tabel yang ada di
database perpustakaan sudah masuk. Ini TB pegawai yang kita buat barusan. Oke, kita coba beralih sekarang ke sleeve-nya. Kita ketikkan show database. Oke, sudah masuk pada sleeve-nya. Database perpustakaan kita buat di master. Berhasil ya. Selanjutnya kita coba buat tabel baru di sleeve, yang dimana seharusnya nanti pada perbaruan pada sleeve ini tidak akan masuk ke master karena sifatnya hanya satu arah dari master ke sleeve. Maksudnya apabila dibuat perbaruan di sleeve ini seharusnya tidak akan masuk di master. Tabel buku ID buku char maaf, kita masuk dulu ke database perpustakaannya, baru bisa buat tabel. Kita ulang saja, create table sama tabel. ID buku berdasar jadikan primary key. Oke, judul buku voucher. Oke, sudah berhasil. Kita coba lihat tablesnya. Ada dua tabel, tabel pegawai yang dibuat di master dan tabel buku yang dibuat di sleeve. Selanjutnya kita coba lihat pada master seharusnya tidak akan masuk karena satu arah saja sifatnya. Ya, benar. Di sini perbaruan pada master tidak masuk, yang menandakan replikasi master dan master sleeve-nya itu berhasil. Sekian penjelasan replikasi master sleeve dari saya. Saya minta maaf apabila terdapat salah kata dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.